Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, Ale Ale Tamela, channel paling ngocol bahas penjol. Gue ucapin terima kasih bagi yang sudah balik lagi ke channel gue, dan yang baru bergabung gue ucapin selamat datang. Perkenalkan, nama gue Ale Tamela. Ya, kita akan membahas semua seputar pinjol di channel ini. Di video kali ini gue akan coba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya. Jadi komenan-komenan lu ya, gue coba jawab di video ini. Let's go. Home Pimpa Unyil Kucing. Dari siapa nih? Nggak jelas namanya. Nih bang, kalau rupiah cepat ada DC-nya nggak di Jabodetabek? Ya, rupiah cepat sebenarnya ada. Ya, gue kasih tahu rupiah cepat ada, tapi random sifatnya ya, tergantung mungkin algoritmanya dia, mereka gimana caranya gue nggak tahu, tapi ada, tapi dia hanya beberapa tempat aja ya, tergantung lo tinggal di mana ya. Kalau di Bekasi ya mungkin jarang ya, jauh juga buat nagih duit lo ya, apalagi di luar pun ya Jabodetabek ya. Jabodetabek itu ya pastinya nggak ada lah ya. Jadi itu jawaban gua ya. Untuk rupiah cepat ada DC-nya, tetapi kunjungannya FC-nya random ya. FC itu bill collector ya, jangan salah lagi, bukan DC yang datang ke rumah ya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Husnul bla 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 ya. Bang, pinjol ilegal tunai bijak aplikasi beranak, terus saku maju aplikasi beranak, sebar data bang, digerebek aja. Nah, ini pertanyaan apa instruksi ya? Ya saya anggaplah ini instruksi sebagai kepedulian teman gua ini Husnul bla 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 ya. Jadi pinjol ilegal sih gue yakin gak akan hilang ya. Seperti yang lo sebutkan, yang beranak ya, yang beranak itu pasti akan tetap ada ya, karena ya itu bagai apa ya, ya bagai kutu aja lah, di mana-mana ada ya. Digerebek lagi ya, muncul lagi, digerebek lagi, muncul lagi gitu. Jadi yang beranak ini ya hati-hati, udah pasti ilegal ya. Legal nggak mungkin ada yang namanya beranak. Dia kalau sekali klik ya, kalau legal dia ya tetap langsung suruh isi data dan langsung tentukan pilihan pinjamannya, dananya. Kalau ilegal yang beranak nih, maksudnya si Husnul ini ya lain, sekali lu klik nah itu banyak tuh dari A, B, C, D, E, banyak pokoknya. Jadi lu bebas memilih, dan kalau sekalinya cair ya bisa gede ya, sampai 4 juta 5 juta gitu. Jadi informasi ini ya buat lu juga supaya lu lebih hati-hati. Jadi kalau ada aplikasi legal di dalamnya, lu laporin aja, lu screenshot ya aplikasi induknya apa, tapi ternyata di dalamnya ada aplikasi yang legal ya. Jangan takut, laporin ya. Dan yang pasti dan yang penting lu jangan kejebak ya. Kalau ilegal udah pasti gue suruh jangan bayar ya, hanya patuhin aja yang legal untuk dibayar ya, selama lu punya duit. Oke, lanjut kita pertanyaan dari just underscore bla 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 ya. Bang, Shopee Pay, Kredivo dan Aku Laku ada DC atau FC nggak di Cirebon? Ada, maksudnya ada DC atau FC di Cirebon, ada nggak gitu? Ini masih keliru-keliru nih, DC sama FC. Kalau dibilang nggak ada DC nggak mungkin. DC itu desk call, desk collection ya. Jadi yang nelponin lo, yang email lo itu namanya DC. Nah pertanyaannya, kalau yang maksud lo mungkin ada FC-nya nggak, yang ke lapangan, ke rumah gitu ya. Udah pasti kalau kayak apa nih, Shopee Pay, Kredivo, Aku Laku,
tunaiku itu paling rajin ya. Pasti lu galbay sebulan aja atau macet sebulan aja ya, dicari lu ya. Selama alamat lu masih benar, maksudnya domisilinya masih nggak pindah gitu ya, ya pasti lu dicari gitu ya. Tapi kalau Shopee Pay setahu gua ada tapi random ya, tapi kebanyakan yang pasti itu DC-nya datang. DC-nya datang, jadi ngeblank juga gua. DC-nya pasti telepon, cerewet, piang cerewet gitu. Jadi jelas ya bro ya, pertanyaan gua, jawaban gua ya, menjawab pertanyaan lo. Oke, kita ke next question. Pinjaman now saya padahal bales WA-nya ya, dibalas nih WA-nya, mungkin DC-nya ya. Terus saya bilang belum ada dana ya, malah langsung disebar data saya. Ya pinjaman now kan ilegal gitu. Udah pasti lo gini loh, mereka nggak akan terima alasan lu belum ada dana. Yang mereka tahu ya lu harus bayar. Yang ada di mindset mereka, settingan mereka ini, jadi mereka ini kayak robot ya, yang udah di planning lu harus bicara ini. Kalau dia customer bicara yang nggak sesuai dengan ini, jawab harapan lu jawab ini ya. Ya udah jelas lah. Makanya gue bilang kalau ilegal ya nggak usah dibayar gitu, nggak usah dibayar. Terus lu juga jangan respon. Ngapain respon DC, WhatsApp, telepon ya, bikin stres doang ya. Ini belajar ya, nggak usah direspon ya, diblok aja ya. Kalau misalnya lu minta bantuan kantor hukum, ya kasih aja surat kuasanya, suruh DC-nya telepon ke kuasa hukum lo gitu kan, beres. Yang pasti jangan dibayar gitu ya, paham ya. Jadi pinjaman now itu namanya aja udah mepet-mepet, mirip-mirip kayak legal ya. Udah pasti jangan dibayar ya, dan jangan direspon. Karena kalau lo respon, lo menjelaskan sampai mulut lo berbusa dari A sampai Z, dia juga tetap dia akan tetap minta mana kapan bayarnya. Nah, disitulah lu blok langsung. Oke, jelas ya jawaban gua. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya, kalau kita pernah janjiin bayar di tanggal yang pernah kita janjikan, tapi di tanggalnya uangnya nggak ada ya, resikonya apa ya bang? Resikonya ya, gue cuman kasih tahu, paling cuma lo dibawelin ya, diteleponin, dikata-katain kasar ya, biasa intimidasi. Ini nanti saya ancam begini, masuk beratanya masuk OJK, blacklist. Ini kalau legal ya ya. Terus kita masukkan pusdakfil ya datanya, supaya Anda tidak bisa minjam lagi di mana-mana gitu. Udah ada ancamannya itu doang kok, resikonya itu doang. Nggak ada resiko lu ditangkap polisi, di penjara, nggak ada ya. Atau mungkin lu dikeroyok ya, tapi itu kan nggak boleh, itu kan pidana ya. Maksud gua, resiko terbesarnya lu cuma dicerewetin sama DC-nya ya. Atau kalau misalnya kebetulan FC-nya datang, yaitu dia akan ya biasalah sok-sok galak ya enggak, tapi lu bentak dikit juga dia kabur ya enggak. Jadi nggak ada resiko yang terbesar apapun ya. Nah makanya dari sini lu pelajarin ya. Gue selalu bilang kalau emang belum ada dananya nih, yang pasti ya jangan pernah janjiin kapan bayar. Mau di tanggal berapa kayak dia tanya tanggal berapa, kapan, besok atau minggu depan, nggak tahu. Kalau pokoknya kalau saya punya dana, saya kembaliin, saya bayar, itu juga saya cicil, udah gitu aja, stop. Terus kapan dong? Ya nggak tahu, kamu budek atau gimana, gituin aja ya. Namanya juga orang nagih uang ya, nagih utang. Kalau karena mereka nggak nagih tuh ya, dia nggak dapet target ya, jadi akhirnya bonusnya nggak turun, gajinya diundur, kan stres dia. Nggak apa-apa, gituin aja daripada lu yang pusing ya nggak.
gitu. Ya oke, itu jawaban gue ya. Semoga membantu dan menenangkan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Bang, mau cash di Jatim ada DC lapangannya nggak? Wah, mau cash. Mau cash tuh setahu gue produknya Astra ya. Ini santun banget. Kalau nagih juga nggak nggak barbar ya. Ya walaupun agak cerewet juga ya, tapi setidaknya tidak kayak pinjol yang lain-lainnya itu yang legal rasa ilegal ya. Untuk di Jatim gue rasa nggak ada ya, nggak ada, aman ya. Di Jakarta juga kebanyakan diteleponin doang gitu. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Bang, kredito bunganya parah bang. Salah. Kredito bunganya parah bang, nggak kuat saya mau niat galbay. Kalau DC datang, saya mau ambil pokoknya aja. Kira-kira mau nggak ya? Nah, kredito tuh di kalau nggak salah di Jakarta ya, daerah Mall Ambassador lah, itu Dr. Satrio kayaknya kantornya tuh. Kembali ke pertanyaannya, bunganya berapa maksudnya? Lu harus tahu pinjol itu harus mengikuti aturan bunga flat BI, yaitu 0,8% gitu ya. Di luar itu boleh lo laporin aja ke AFPI. Nah, besarnya ini gue nggak tahu, lu nggak merincikan soalnya. Coba dirincikan, dihitung ya, dari utang lo sama bunganya berapa persen, bisa kan ya? Ini mah hitungan matematika SD gitu. Jadi 0,8 ya. Kalau kayak gua kemarin bahas tunaiku, itu kalau tunaiku keterlambatan sehari itu 5.000 hitungan gua ya. Itu kan tunaiku mau berapapun keterlambatan lu tetap 150.000, mau sebulan, mau 2 hari, mau 3 hari ya, lu tetap bayar 150.000 gitu. Oke, untuk video pertanyaan ini gua akhirin sampai sini. Akan gua lanjutkan di video berikutnya. Semoga ini akan menambah wawasan lu dan menambah pertanyaan-pertanyaan di next video. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung komen ya. Gue Ale Tamela undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, jangan loyo. I hope you had the time of your life.